Kita tunggu dulu, kita tunggu bentar. Jadi tadi kurang lebih itu baru review anatomi, review otot, ligamen, kinetikal, hand function ada apa aja, osteokinematik, artrokinematiknya gimana, biomekaniknya gimana. Nah sekarang baru kita masuk ke teori yang beneran untuk exercise intervention untuk elbow, wrist, and hand. Oke, ini exercise untuk elbow arthritis, OA, tapi pada elbow, dan ini untuk yang non-operatif program, ya, tanpa operasi. Oke, ini untuk fase awal, early maximum protection phase, fase awal. Oke, jadi kalau kita lihat, si pasien ini masih ada bengkak, masih ada swelling, maka fokus kita yang pertama adalah untuk joint swellingnya, price, biasa istirahat, proteksi, penggunaan sling atau posterior atau forearm splint, kemudian untuk menurunkan tekanan pada ulnar nerve, positional elbow kurang dari 90 derajat fleksi, biasanya 45 derajat fleksi sekitar cubital tunnel. Oke, itu untuk yang awal. Terus, nyeri timbul selama elbow, range of motion arti gerakan elbow, dan saat istirahat. Mau diem, mau gerak, nyerinya ada. Maka intervensinya compress S. Terus guarding spasm atau muscle guarding. Maka intervensinya kita modifikasi aktivitas, penggunaan alat bantu, pakai tapping, pakai splint. Jadi kita pakai alat bantu untuk mengurangi guarding dari muscle. Bukan dirilis ya, ini untuk di fase awal guarding muscle itu bukan dirilis. Justru malah dibantu untuk proteksi. Kalau dirilis malah makin sakit. Oke, terus kemampuan terbatas saat melakukan aktivitas fungsional kayak mendorong, narik, menggapai, memutar, membawa benda. Nah, ketika ada keterbatasan seperti itu, maka kita lakukan joint distraction atau osilasi, mobilisasi ya, mobilisasi grade 1, grade 2 untuk humeroulnar dan humeroradial joint. Oke, sekalipun ini terapi latihan, tetap ada manual terapi. Ya, nanti kalian di sport pun, di FTOR pun, tetap ada manual terapinya. Ya, hampir semua, di geriatrik, di neuro pun tetap ada manual terapinya. Jadi, jangan lupa, grade 1, grade 2 mobilisasi, distraction oscillation itu kayak apa. Jangan lupa. Oke, terus perhatikan, kalau ada tanda-tanda akut, gejala trauma, terus keterbatasan pada pronasi supinasi, jangan-jangan apakah menunjukkan terjadinya fraktur atau ada subluxasi atau dislokasi. Oke, perhatikan mulai dari passive range of motion, interventionnya untuk pasif awalnya pasif ROM. Kemudian kita progresif ke aktif assistive range of motion exercise. Baik pada elbow, forearm, kemudian dengan atau tanpa adanya nyeri. Jadi toleransi. Kemudian submaksimal atau multiple angle isometric. Baik elbow, wrist, baik flexor, extensor, pronator, supinator. Jadi target pertamanya kita pasif ROM, kemudian jadi aktif asistif ROM, terus latihannya masih isometrik tapi multiple angle isometrik, baik fleksi ekstensi, pronasi supinasi. Setelah itu baru aktif range of motion pada wrist, shoulder, kemudian pada hand. Di elbow-nya belum. Oke. Nah,
Kalau ini pada total elbow arthroplasty atau post-operative management. Pada fase awal 0 sampai 4 atau 6 minggu, sebulan atau sebulan setengah, masih maksimum protection phase. Mulai dari post-op elbow, masih ada nyeri, masih ada inflamasi, berarti intervensinya kita imobilisasi, pakai sling atau splint, kemudian ketika siku diimobilisasi untuk menjaga bekas luka atau incision, atau rekonstruksi soft tissue, misalkan masih pakai splint, masih diperban, masih dipakein brace. Intervensinya kita kompres pakai es, atau kalau masih ada perban gak boleh basah, berarti kita pakai cryoterapi. Itu kayak ditiup udara dingin, jadi kayak pakai AC tapi difokusin di elbow. Terus lakukan gerakan elevasi step by step. Untuk guarding muscle-nya kita berikan HEP dan tindakan pencegahan awal post-op. HEP itu Home Exercise Program. Oke, biasain ya singkatan-singkatannya. Terus untuk pembatasan ROM, baik elbow sampai forearm, active assistive, mulai dari self-assisted buat elbow dan forearm 2-3 hari sesudah atau post-operatif. Jadi target kita di hari kedua atau hari ketiga itu udah aktif assistive range of motion ya. Oke, kemudian progress ke active range of motion untuk elbow, tapi masih tetap toleransi. Untuk artrofi, kemungkinan artrofi pada shoulder, elbow, dan forearm biasanya pada tricep duluan. Tricep biasanya kempes duluan, artrofi duluan. Oke, gerakan intervensi yang kita lakukan gerakan pada shoulder, active range of motion di shoulder, wrist, and hand. Terus penggunaan upper extremity untuk aktivitas fungsional, artinya keterbatasan aktivitas fungsionalnya. Intervensi, kita latih submaksimal isometrik pada otot area shoulder. Kemudian hand function kita gunakan untuk aktivitas fungsional post-op 2 minggu atau lebih. Jadi setelah 2 minggu mulai kita coba ngegenggam, misalkan megang gelas, tapi masih dalam posisi pakai sling arm ya. Artinya posisi MLPP shoulder, MLPP elbow. Sekarang masuk ke fase 2 atau intermediate. Moderate protraction. Mulai dari 4 sampai 6 minggu, jadi 1,5 bulan lebih lah. Sampai 12 minggu. Jadi mulai dari 1,5 bulan sampai ke 3 bulan. Di sini kalau kita lihat untuk penyembuhan luka bekas operasi, bekas bukaan ya, atau incision, intervensinya bisa kita gunakan splint supaya elbow-nya lebih stabil. Terus untuk presentationnya, PT presentation ada active ROM pada elbow, masih nyeri dan masih terbatas. Oke, nah tapi sudah cenderung tidak senyeri sebulan lalu, tapi masih ada nyeri pada end range. Nah, ini kita intervensinya kita latih isometrik untuk otot-otot regio elbow sama forearm dengan perlawanan atau dosis submaksimal setelah 5 minggu. Oke, terus untuk keterbatasan otot, kelemahan, daya tahan, kita berikan intervensinya latihan beban pada pain free range of motion di elbow, tapi setelah 8 minggu dan ketika elbow sudah stabil. Terus untuk pembatasan aktivitas fungsional, maka kita retraining untuk range of motion programnya atau PRA
Untuk shoulder muscle kita latih, tapi perhatikan posisi pemberian untuk resistensi pada proximal elbow. Terus close chain exercise pada partial weight bearing. Contohnya kemarin kita udah cobain yang di shoulder ya. Ada wall push up, nggak kita lakukan tapi udah dibahas berkali-kali. Posisi berdiri, nah itu close chain-nya. Kemudian low intensity, long duration stretching. Untuk meningkatkan elbow flexion atau extension atau self stretching, bisa pakai hold relax atau contract relax stretching, atau bisa juga dynamic split. Aktivitasnya masih yang ringan untuk active daily living atau individual active daily living, seperti lifting, angkat di bawah 1 pound itu udah boleh ya, sekitar setengah kiloan itu udah aman. Terus fase 3, advance, return to function, mulai dari 12 minggu ke atas. Kita lihat lokasi injisinya, lokasi pembukaan atau bedahannya udah sembuh, udah kering, maka intervensinya kita lanjut ke penguatan atau PRA. Terus di elbow sama di wrist atau forearm dengan beban lebih dari 1-2 pounds, artinya 1 kilo ke atas. Terus untuk ROM udah ada peningkatan tapi masih terbatas. Intervensinya kita lanjut ke latihan close chain kinetic plus ditambah beban. Terus keterbatasan untuk muscle-nya, maka intervensinya kita lanjutin self stretching tapi mulai mengejar full ROM atau functional ROM. Terus untuk aktivitas fungsionalnya masih ada yang keterbatasan, kita tingkatkan ke aktivitas moderate setelah 3-4 bulan. Oke, apa aja yang harus diperhatikan atau precaution pada post-operatif elbow arthroplasty? Pertama, lakukan gerakan sesuai dengan ROM yang dicapai selama operasi. Artinya gini, hari kedua jangan langsung latihan ROM sampai 120 derajat fleksi misalkan. Pasti lukanya kebuka lagi, cedera lagi, inflamasi lagi. Oke. Yang kedua, mengurangi kontraksi pada mekanisme kontraksi tricep selama 1 bulan atau 3-4 minggu untuk post operatif. Oke. Untuk assisted active ROM atau sampai aktif ROM, kita limit sampai 90 derajat fleksi selama 1 bulan. Oke, atau 3 mingguan. Elbow fleksi dan ekstensi mulai dengan duduk maupun berdiri, tidak terlentang untuk menghindari gravitasi pada ekstensi elbow. Jadi gerakannya, latihannya lebih banyak posisi duduk lah, atau berdiri. Terus memposisikan lengan dekat dengan tubuh selama elbow dan fleksi. Artinya apa? Lengannya tetap nempel ke badan. Jangan ada abduksi shoulder misalkan. Ini di fase awal ya. Terus menekankan pada end range atau akhir range extension lebih daripada akhir range flexion untuk meminimalisir kontraksi pada ligamen lateral, kemudian melindungi kapsul. Artinya apa? Yang kita kejar ROM-nya itu ekstensi dulu, baru fleksinya. Oke, ini precaution untuk post-operatif elbow. Terus, kalau terjadi penekanan pada saraf ulnaris, hindari stretching atau posisi elbow flexion yang lama. Lebih banyak ke arah extension. Terus jika stabilitas elbow masih belum stabil atau diragukan, maka memulai elbow range of motion tapi masih pakai dynamic split, masih pakai brace atau masih di tapping. 4 minggu pertama post-op, kita masih ngebatasin full extension sama rotasi dari lengan. Khususnya supinasi, supaya tidak ada overload pada ligamen kolateral, lateral, atau RCL. Itu precautionnya.
Untuk strengthening exercise, pemberian resisted exercise pada elbow selama 6 minggu atau selama 12 minggu. Ketika kita ingin memperkuat otot shoulder atau resistant untuk proximal dari elbow, kita harus membatasi kontraksi pada elbow-nya. Jadi fokus kalau latihan ke shoulder, kontraksinya harus lebih banyak pada shoulder-nya, sedangkan elbow-nya minimal. Terus resistant training dapat kita berikan secara moderate atau high sesuai dengan waktu atau timeline setelah elbow arthroplasty. Sebulan jangan dulu, bebannya masih 1 kiloan. Setelah 6 minggu lah, sebulan setengah sampai 3 bulan, mulai bebannya kita tingkatkan. Setelah 3 bulan kita tingkatkan bebannya, balik ke fungsionalnya lagi. Untuk functional activity, hindari mendorong, narik, membawa benda-benda pada lengan selama 6 minggu, sebulan setengah, termasuk mendorong kursi roda, dorong kursi, pakai tongkat atau walker atau kruk, itu belum boleh. Terus jangan mengangkat beban selama sehari-hari, hindari gaya geser dari ligamen lateral. Terus untuk resiko, untuk mengurangi resiko dari ketidakstabilan posterolateral ke depannya. Jangan banyak nahan, jangan banyak dorong gitu. Terus batasi gerakan yang berulang-ulang, seperti mengangkat yang berulang-ulang untuk 3 bulan pertama. Jadi kayak latihan pakai dumbbell, jangan terlalu banyak dulu. Terus bebannya 1 kiloan untuk 3 bulan. Terus 2 kiloan selama 3-6 bulan. Jadi tidak lebih dari 5 pounds itu ya bisa nyampe. Kalau patokan kita biasanya 10 kilo sih setelah 6 bulan ya. Setelah 6 bulan sampai setahun bebannya itu tetap di limit sampai 10 kilo. Terus tidak pernah mengangkat lebih dari 10-15 pound dengan mengangkat satu tangan. Dan tidak berpartisipasi dengan gerakan atau aktivitas rekreasi yang memberikan beban tinggi pada elbow seperti golf, tenis, atau badminton. Jadi belum boleh olahraga itu. Oke. Ini untuk yang fraktur-fraktur ini oke. Kalian perhatikan. Oke, ini untuk pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6. Lihat chatnya, perhatikan lagi. Buatlah tabel latihan yang berisikan 3 latihan, 3 contoh latihan berdasarkan timeline pada kasus post operatif elbow, baik pada fase awal atau maksimal protection, minggu 0 sampai minggu 6. Fase intermediate dan fase advance. Oke guys, dilihat di chat, ini soalnya tuh bikin tabel. Ini kan ada tabelnya kayak gini. Kalian bikin pakai bahasa kalian, terus ditambah satu tabel, satu kolom di kanannya, contoh latihan. 3 gerakan aja, contoh gini. Untuk lukanya sendiri, nyeri dan inflamasinya, ini kan diimobilisasi. Terus kalian berikan contohnya, imobilisasinya pakai sling arm, pakai splint, atau pakai kinesio tapping, atau diposisiin di ganjel ketika duduk. Jadi kalian seenggaknya kebayang kayak apa sih di imobilisasinya, posisinya kayak apa. Terus contoh lagi misalkan
Ini kan fase awal ya, kita fase menengah nih. Misalkan untuk ROM relatif udah nggak sakit tapi masih terbatas, maka latihannya isometrik untuk regio elbow sama forearm, plus udah pakai sub maksimal resistant setelah minggu kelima. Contoh latihannya isometrik untuk dorsofleksi, isometrik tapi sambil megang dumbbell 1 kilo misalkan, atau sambil narik karet resistant band. Terserah gerakannya apa aja, kasih 3 contoh aja. Oke, terus advance-nya juga sama. Advance lebih gampang, latihannya banyak banget lah. Kalian bisa lempar bola, bisa ngangkat beban, bisa ngedorong, bisa narik, macam-macam. Oke, dicatat ya, di screenshot. Untuk precaution-nya nggak usah, tapi kalian perhatikan precaution-nya sebelum memberikan contoh latihan di tabelnya itu tadi. Oke. Kasus berikutnya, tenis elbow. Tenis elbow pada fase awal atau maximum protection. Biasanya yang pasien keluhkan pada patient presentation-nya ada nyeri di lateral elbow, terutama ketika gerakan fungsional, ngangkat, genggam, jabat tangan, buka pintu, nulis, ngetik, terus bahkan ketika posisi resting aja itu ada nyeri. Ketika gejalanya yang parah, intervensinya rest, ice, anti-inflamasi, pakai splint atau protection, kemudian compression, elevation, ya biasa ya, rise. Terus di titik epicondylus lateralnya paling sering di ECRB itu nyeri. Intervensinya untuk sementara kita modifikasi gerakan supaya tidak memprovokasi, terutama ketika mengangkat benda yang berat, menggenggam, dan mengangkat lengan. Oke, terus nyerinya kalau timbul melawan gerakan wrist extension, supination, terus mid finger extension ketika elbow-nya ekstensi. Intervensi aktif asistif ROM, kemudian aktif ROM, wrist, forearm, elbow, tapi pain free, tanpa adanya nyeri. Nah, terus nyeri timbul pada saat passive wrist dan finger flexion ketika elbow-nya extension dengan lengan bawahnya pronasi. Intervensinya submaximal isometric wrist extension tanpa ada nyeri. Kemudian radial deviasi dan supinasi. Oke. Terus latihan grip tanpa adanya nyeri. Intervensi active range of motion dari shoulder dan finger, tapi posisi masih netral. Sama untuk ROM, elbow ekstensi biasanya sedikit terbatas. Untuk intermediate, advance, kemudian moderate protection atau return to function-nya, bisa pasiennya nyeri di lateral saat resting, saat aktif, gerakan aktif, melawan tahanan. Terus ada penurunan kekuatan, daya tahan di elbow, forearm, sampai wrist, sama penurunan kekuatan untuk menggenggam atau grab. Intervensinya, untuk yang moderate, kita berikan modalitas elektro, biasanya diatermi, US, shockwave, atau ice setelah latihannya. Manual terapinya biasanya kita friction. Oke, jadi tetap di sini juga ada friction massage pada area proximal musculotendinous. Terus modifikasi bentuk kegiatan supaya tidak memperburuk rasa sakit. Terus progress, latihan isometrik, wrist extensor, passive flexion, tapi masih pain free. Terus mencakup submaksimal isometrik, baik wrist flexor, forearm pronasi atau supinasi. Terus self stretching. Nah, untuk return to function phase, latihan penguatannya mulai progresif, menggabungkan antara alat beban, elastic band, dan gerakan fungsional. Terus kita membuat desain ergonomis. Misalkan
Kita perlu mendesain forearm, bantalan pada keyboard, memperbesar diameter grip pada alat-alat yang sering digunakan, modifikasi pada pegangan raket misalkan saat ketika mau balik ke tenis atau bulu tangkis. Terus ketika kegiatan repetitif, kita pakaiin brace atau tapping pada area epicondylus lateral supaya mengurangi provokasi. Terus latihannya progres ke plyometric exercise. Terus simulasi kegiatan, ini udah masuk fase 4, simulasi kegiatan fungsional atau olahraganya. Tergantung dari skill yang dibutuhkan pada cabang olahraga tertentu. Oke, pertanyaannya untuk yang kasus tenis elbow ini, pertanyaan ke-7. Pada tenis elbow, berikan contoh latihan yang sesuai pada fase akut atau fase awal maksimal protection. Sambil kita buka slide-nya. Oke. Kait dengan nyeri, bengkak, atau inflamasinya diapain, terus ROM yang terbatas, kelemahan otot, dan daya tahan. Tipe 2 dan fungsional limitation. Oke, jadi di screenshot slide yang ini, kemudian screenshot pertanyaan nomor 7, jadi pada tenis elbow fase awal, kalian berikan contoh latihan. Again, 3 gerakan. Kalian berikan contoh latihan yang sesuai pada fase akut. Untuk nyerinya diapain, bengkaknya diapain, misalkan pakai kinesio tapping atau pakai S-nya tempatin di mana, kinesio tappingnya kayak apa, pakai splint misalkan pakai brace-nya yang kayak gimana, kasih contoh. Terus ROM terbatas, ngelatihnya gimana, kekuatan daya tahan gimana. Terus pada titik nyeri tenis elbow, kalau di sini kan di friction tuh, frictionnya kayak gimana, kasih contoh. Oke, terus functional limitation, gerakan yang terbatasnya biasanya menggenggam, kemudian grip, kekuatannya berkurang, kasih latihan yang cocok kayak apa. Oke, pertanyaan nomor 8. Pada tenis elbow fase 3 dan 4 atau pada fase 2 atau mode rate action, berikan contoh latihan penguatan daya tahan dan latihan stabilitas. Oke, soal nomor 8-nya itu fase 2-nya, moderate protection. Jadi kalau tadi kan gerakannya masih yang ringan-ringan, sekarang berikan 3 contoh gerakan
latihan ROM, penguatan, daya tahan, latihan stabilisasi buat pasien yang udah masuk ke fase 2. Jadi fase 2, kalau gerakannya yang tadi masih misalkan pain free, di sini ROM-nya udah bisa ditambah, misalkan latihan ROM. Oke. Ini yang moderate protection phase-nya ya. Termasuk self stretch dan lain-lain. Oke, masuk ke kasus berikutnya. CTS non-operatif. Gangguan sensorik, kesemutan, mati rasa, baal. Oke, sesuai dengan nervus medianus. Ini udah sering kita bahas. Kita percepat aja, termasuk tes-tesnya. Ada Tinel sign, kemudian Palen test, race test, dan lain-lain. Oke, motor impairment-nya, gangguan kemampuan untuk melakukan tugas fungsional, ada kelemahan atau atrofi pada otot tenar. Kemudian lumbrical pada 2 dan jari 3. Jari telunjuk sama jari tengah pada lumbricalnya. Terus gangguan kemampuan untuk mengambil benda-benda kecil. Penurunan ekstensibilitas pada aduktor pollicis dan extrinsic extensor dari thumb, jempol, jari 2 dan jari 3. Terus penurunan ROM pada uris, metacarpal phalangeal, jempol, telunjuk, sama jari tengah. Ini biasanya problematik secara kinetik pada CTS. Oke, beda sama manual, kita lebih fokus ke nyerinya, kesemutannya, kita benerin. Kalau di sini ke function. Kelemahan apa, gangguan geraknya apa. Oke, intervensinya. Mulai yang di fase awal, imobilisasi, kemudian edema kontrol, exercise dan mobilization teknik, gradual resumption untuk functional activities, kemudian medial nerve gliding exercise. Oke, terus rilis untuk yang post-op. Kalau tadi yang non-operatif, kita udah bahas di manual, udah lama tuh, di manual 1. Oke, sekarang yang post-operatif. Fase awal, 2 atau 3 minggu, imobilisasi, edema kontrol, kita masih pakai dibalut, pakai splint, elevasi, kemudian kita berikan retrograde massage, kita beri ice, kemudian dikasih salep biasanya untuk bekas lukanya. Initial exercise, aktif ROM, shoulder, elbow, forearm, kemudian finger dan thumb, tapi kita lakukan setelah penggunaan bulky untuk menstabilkan wrist splint. Terus aktif wrist extension dan pasif wrist flexion setelah lepas jahitan dan splint setelah dilepas. Serta pencegahannya memulai dengan aktif wrist extension, forearm pronation, dan didukung wrist flexion pasif dan wrist extension. Latihan tendon sambil menggunakan wrist splint, kemudian mobilisasi saraf median, submaksimal, latihan isometric wrist extensor atau flexor tanpa ada nyeri. Pain free, sekitar 2-3 minggu post operatif. Kemudian fungsional juga sama, basic ADL sama individual ADL, contoh sikat gigi, ngambil gelas, muter kunci, buka pintu, dan lain-lainnya 2-3 minggu post-op. Terus moderate protection ke return to function-nya 3-4 minggu, aktif ROM, wrist extension, radial deviation, ulnar deviation, finger and thumb exercise, kemudian aktif wrist flexion, fingernya relax, dimulai 3-4 minggu, aktif ROM, mulai kombinasi gerakan, ada wrist extension, terus pronasi, supinasi, ini mulai 3-5 minggu. Kemudian submaksimal, multiple angle isometric wrist, sekitar setelah 1 bulan post operatif. Terus latihan penguatan wrist and hand, kita mulai sekitar minggu keempat ya setelah post op. Gerakannya ada pinch, ada grasp,
Terus pakai teraputik putih, pakai ini apa? Lilin, Play-Doh. Terus menggunakan elastic band atau beban ringan. Pencegahannya ingat hindari latihan menggenggam, posisi wrist flexion selama 4-6 minggu di awal. Hindari penggunaan atau penguatan pada wrist radial deviation karena akan meningkatkan resiko tendinosinovvitis pada aduktor, pollicis longus, dan brevis. Terus nerve mobilization, tendon gliding, stretchingnya, self stretching mulai low intensity sampai joint mobilization dari wrist and hand. Terus soft tissue mobilization, teknik desensitization, pakai light, deep touch, pressure, kemudian menggunakan various texture untuk area yang hypersensitif. Terus sensory awareness, sama fungsional, tergantung dari kebutuhan, itu 6-12 minggu, tergantung dari aktivitas pasiennya, kalian buat aja nanti. Misalkan setelah 6-12 minggu ya biasanya ngangkat, bawa tas, menulis, tanda tangan, dan lain-lain. Oke, untuk jangka panjang masih pakai wrist splint. Oke, nah, kita ulang lagi. 2 pertanyaan akhir itu terkait dengan CTS. Pertanyaan nomor 9. Pada kasus CTS tanpa operasi, latihan apa yang paling sesuai terkait dengan anatomical impairment dan kinetic impairment. Perhatikan terapi latihan untuk sendi, otot, dan ligamen. Oke, dilihat chatnya di screenshot itu nomor 9. Oke, untuk nomor 9 jadi kasusnya CTS tapi yang non operatif atau tanpa operasi. Kasih satu aja, satu contoh latihan. Oke, tapi perhatikan, contoh latihan untuk sarafnya apa, latihan untuk sendi, artinya ROM, terus untuk otot apa, untuk ligamen apa. Oke? Udah, di screenshot ya, screenshot save gitu. Ini untuk nomor 9. Oke, bentar lagi disconnect, kita masuk lagi pakai link yang sama untuk tanya nomor 10-nya, biar nggak gampang kelewat. Oke, ini semua chatnya di screenshot dulu ya. Mulai dari nomor 6 sampai nomor 9. Tadi nomor 1 sampai nomor 5.